itu ayahnya Kiai As'ad itu siapa? Ya, iya Kiai As'ad. Waktu itu sedang ngaji ya, kayak aku mau ngaji ya. Tiba-tiba ngajinya dihentikan karena apa? Kiai As'ad nangis, sesenggukan nangis. Nah, dulu itu memang gitu, yang seperti saya ceritakan kemarin tentang Kiai Hasan Genggong dan Kiai Zayati. Kiai Zayati itu maturan di Ompul, nah, dengan Kiai Hasan Genggong. Memang seperti itu. Di Pondok Panji, Pondok Kiai Hamdani, itu ada 2 santri dulu yang sangat akrab sampai sekarang ini. Walaupun makamnya dipindah, yang satunya ikut, digeser agak sana ikut. Yaitu ketika di pondok memang selalu berdua, ngaji berdua, poso bareng, sebarang bareng. Nah, ya kayak rohnya biasa, ngambil itu Muzamil, ini kan lagi poso juga gitu. Ya, jadi rohnya ada poso calon, iya aku tak poso. Nah, ini terus mana? Soalnya ini Kiai Hamid dan Kiai As'ad ini kisahnya seperti itu. Jadi ketika ngajar ngaji dihentikan sesenggukan. Ya otomatis santri ngosok wani. Yai lapo yai nangis. Wani kan? Wani? Kang wani. Kenapa yai nangis itu? Kenapa yai nangis? Tiba-tiba kata Yai As'ad, kerong. Berarti kerong apa kerong? Kangen. Kerong. Aku kok cek kerongin nang Kiai Hamid. Gitu kan? Saya kok cek kangen nih dengan Kiai Hamid. Insya Allah Cang, habis ngaji ini saya mau sholat ke Pasuruan ke Romo Kiai Hamid. Wes sekarang ngajinya selesai dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baru keluar dari masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Hamid. Ya Hamid, Masya Allah cek ambane kuping sampean niku. Cek lebarnya kuping sampean niku. Tahu aja kalau saya habis saya perbincangkan dengan para santri. Kangen nih. Bukan begitu kata Kiai Hamid. Bukan begitu. Bukan kuping saya yang lebar, tapi mulut sampean yang lidahnya panjang. Mulut sampean sing luwandep tuh wowo. Sampai jebus Pasuruan. Sampai ngomong kerong aku nang kene kerong kalau sampean. Kerong langsung rawu. Bener kan? Jadi persahabatan yang membawa karomah kayak Tamim dan Bambang. Nah saya bawa karomah, keramatnya turu dua. Jadi tapi terus dari keramat turu dengan berdiri termasuk keramat. Arek lur iku sudah keramat bisa. Ngono ya. Ya mbung kok liyane keramat apa wallahu a'lam. Terus kemudian ada lagi Kiai Hisam Zuhdi. Ini Kiai Hisam Zuhdi ini tahu Banyumas. Beliau itu orang Banyumas. Ayahnya ini Gus Anam, menantunya Romo Kiai Maimun Zubair. Jadi Mbak Yai Maimun Zubair punya menantu namanya Gus Anam. Gus Anam ini putranya Romo Yai Zuhdi di daerah Banyumas. Itu juga punya teman akrab sekali dengan Kiai Najmuddin di daerah Majenang. Daerah Majenang itu mana? Cilacap, paham ya, daerah Majenang. Itu sangat akrab. Kedua-duanya itu baik Kiai Zuhdi dan Kiai siapa tadi? Najmuddin sama-sama lomane.
Sama-sama tirakatnya itu suka anak kecil. Tirakatnya itu sama-sama seneng membahagiakan tamu. Nono tamu aja ditinggal sama suwe ini. Karuan us kan moni menawi nek ditemoni aja waras apa. Yo. Nah, aja ngono. Ha? Waras sampean waras Cak Busro, matamu delok lho. Aja ngono nang tamu iku, paham? Nang tamu kudu sampai yang namanya Kiai Najmuddin yang daerah Majenang tadi, itu hobinya iki bene akeh sing niru, suka apa? Melihara ayam jago. Ayam Bangkok dan ayam jago. Tapi bedanya nak wong-wong liya dedu nek enggak. Beliau punya ayam jago yang sangat disayang. Tapi ketika ada gurunya main di tempatnya, seketika itu ayam jago kesayangannya disembelih. Ada nggak orang kayak gitu, santri sekarang kayak gitu? Eman-emanen. Sebus aku nyuruh sepedamu. Walah bensin ya. Ono ngono. Paham? Coba bayangin, kayak Kiai Najmuddin. Ya. Padahal setiap hari dimandikan, setiap hari dirawat, disuaran. Ketika ada yainya rawuh, segala sesuatu diberikan, disembelih. Gitu ya. Itu punya teman akrab, kedua-duanya ini teman akrab. Ada yang bilang saudara. Ya nggak tahu saudara kandung atau saudara agak jauh, saya nggak tahu. Tapi sangat akrab. Coba ingat siapa namanya tadi? Yai Zuhdi dan Yai Najmuddin. Itu sangat akrab. Itu sama. Suatu ketika yang namanya Kiai Zuhdi kangen dengan sahabat karibnya yaitu Kiai Najmuddin. Itu. Kang, aku tak ke Majenang, Cilacap. Jauh Kiai. Ya kangen sama sahabatku. Gitu. Naik kendaraan biasa. Enggak sampai dari Banyumas ke Majenang plus Miber, itu enggak biasa. Naik bis, naik biasa. Itulah para wali ya pakai gitu itu biasa. Hebatnya yang namanya Yai Najmuddin tadi, Yai Zuhdi kelihatan lagi kesini. Yuk, gimana ini? Ini kan musim hujan. Ini kan tanggul lagi jebol. Ini kan lagi banjir dan kalinya besar. Masya Allah kasihan, saya harus menjemputnya. Padahal Kiai Zuhdi nggak sampai SMS, nggak bilang, nggak telepon, nggak apa-apa. Kang, saya mau ke rumahmu. Enggak. Tapi karena seorang wali itu memang dekat dengan takdirnya Allah dan dikasih bocoran sama Allah, akhirnya tahu, segera beliau keluar untuk menjemput Kiai Zuhdi di pinggir kali begini sama anak-anaknya. Sebentar, ini kelihatannya sudah dekat ini, kata Kiai Najmuddin. Ya kan? Mana bah? Nah itu memang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan banjir kan? No problem. Maksudnya ya kan? No problem. Apa yang beliau lakukan Yai Zuhdi itu? Siapa itu? Yai Zuhdi ya. Langsung sarung dikipat notek, jalan di atas air. Ya, melewati kali. Kata Kiai Najmuddin yang di samping kali begini cok. Bo. Barang sampai, sakti jenengan ji. Iya, sakti jenengan. Bisa jalan di atas air sama orang. Sama juga bisa ya menengahi. Sama juga bisa di aja. Ya iya sih. Ya kan? Iya sih. Setelah itu nginep pulang. Setelah pulang diantar ke kali. Sekarang aku atau sampean yang jalan di atas air? Katanya dua-duanya bisa. Saya baru. Ya udah saya biarkan semua melihat.
Gitu loh, seorang wali itu diperbolehkan pamer apa karomah. Pada akhirnya orang itu akan mantap, gitu ya. Akhirnya berdua berjalan di atas air. Ingat ya. Kemudian saya sendiri, bukan saya yang jalan di atas air, bukan karomah saya. Ini Romo Kiai Hajar. Itu ketika hari Jumat saya masih kecil, kira-kira putra. Oh enggak, ini besar, sudah mondok kok. Kira-kira umur 14 tahunan. Gitu ya, umur 14 tahun. Saya sholat Jumat di tengah jalan pulang, hujan deras. Iki lho. Sing dodol bis-bis iki lho ndi iku? Iki lho Persewaan Terop. Wijaya, Persewaan Terop. Saya ngiyup di situ karena hujan. Deras hujan itu pakai angin. Hujan pakai angin. Saya ngiyup. Nggak taunya dari jauh ada Romo Yai Muhajir naik becak. Wenake naik becak, batinku. Wenake naik becak, pakai ditutup ya. Ya jelas kamu udan, ya loh. Garu saya nggak tahu kalau itu Yai Hajar. Mungkin Yai Hajar yang lihat saya. Melihat saya ngiyup situ, langsung becaknya berhenti. Wis cak. Kemudian ibaratnya kata orang becak, loh Yai masih hujan, wis gak apa-apa, dikasih duit. Ya Hajar itu kelebihannya, kalau ngasih uang siapapun nggak pakai hitung-hitungan. Pokoknya tangan dimasukkan ke kantong, sing apes ya oleh sewu, ya kan? Saya naik, ya kan? Terus nggak pakai lihat. Itu meskipun ngasih uang saya juga gitu, ngasih siapapun juga gitu, dimasukkan. Kalau yang di kantong itu ada 1 juta, kasihkan semua. Itu kelebihannya Hajar dari dulu. Saya tahu sendiri itu, saya loh hidup dengan Yai Hajar. Saya itu banyak orang yang mengatakan sampai anak angkatnya. Dari kecil saya di situ. Makanya tahu betul saya Yai Hajar. Jadi orang becak dikasih, blek. Kalau yang banyak, spray nggak becak 3 dino. Kalau semuanya dikasihkan sampai 1 juta, spray itu 3 hari nggak becak. Itu sering kayak gitu. Tapi kalau yang dikasih ketepaan sewu, ditekan batuk, apes. Baru jadi mau becak ya kan? Yes. Nggak tahu becak tadi berhenti, kita lihat, loh, Yai Hajar. Saya dulu itu kalau manggil Yai Tuan. Loh, Yai Tuan, udah loh, apa-apa. Langsung turun, nggak basah sama sekali. Kemudian saya digandeng tangan saya, ayo kalau kau danan kau jalan kamu nanti. Akhirnya dari Wijaya ke gerbang itu saya dituntun tanpa ada setetes pun yang jatuh di pakaian saya. Ketika selesai di gerbang, aku diculno. Wes mulia dewi kono. Aku tak mulai dewi, aku tak pulang sendiri. Ketika dilepaskan, bior teles. Gobios. Beda ya. Orang terawat dan tidak terawat kan beda ya. Ngerti ya? Jadi wong keramat ambil wong gak keramat kumpul ya siji. Waktu itu saya nggak keramat, nggak punya keramat, sampai sekarang pun nggak punya keramat, ya kan? Tapi karena Romo Yai Muhajir punya keramat, akhirnya terlihatlah kayak gitu ya. Itu dari 100 karomah Romo Yai Hajar yang saya ceritakan itu sudah 20%. Lain-lainnya banyak karomahnya. Dan saya alhamdulillah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Oh niatnya dipamer nang aku modelnya. Ada lagi Gus Abud, putra Gusmi. Ketika saya itu masih khodam ke beliau, pokoknya saya pagi, pokoknya setiap hari harus ke Mayang 2 kali. Jaraknya antara sini dekat Ngampel. Saya Kang Zaki, oh ide. Kang Zaki, ide ya, bisa jajaran memang ide. Saya itu kalau ke Kezakut dulu setiap hari, harus setiap hari. Jadi itu pekerjaan saya memang seperti itu. Ya. Saiki kon celuk kiai ya, tapi biyen aku yo ngladeni kiai ya. Gus Abud itu seka kayak Yai Munif itu. Yai Munif, Yai Fuad, ambil Gus Abud seka kayak seakan-akan membuang waktu. Paham ya? Tapi
Banyak santri mengatakan di dalam waktu sekap itu banyak keanehan-keanehan yang muncul, baik dari beliau-beliau bertiga itu. Ya, banyak. Banyak. Gus Sabut itu sekak. No sekak pasti aku delok irungnya bilang ini. Apa jenenge ini? Aku bahasa kasar itu. Bibirnya dengan hidungnya. Tak lihat ya Kak. Masya Allah, Gus Kuwi ganteng ya. Waktu itu memang Masya Allah menik-menik yang namanya Gus Sabut sampai sekarang. Bedanya nak kor bikin menik-menik saya ingin bule. Iku nawakmu, nak Gus Sabut gak ganteng pol, notek gak seneng aku dulu. Nah, bareng sama sekak itu bareng sama orangnya gemuk gondol. Gondol. Terus gojlokan, batinku. Orang ini nggak punya sobat ya sama Gusku. Wong aku yang nggak berani, orang aja nggak berani cekakaan di depan Gus Sabut. Iki kok CNAE. Lah, tapi Gus Sabut ya biasa ya. Nah, suatu ketika di tengah saya ini penasaran itu, orang gemuk gondol tadi itu pamit. Ketika tak lihat ternyata yang namanya Gus Sabut mencium tangan. Boleh saya lanjut? Pamit ternyata Gus Sabut itu mencium tangan. Hatiku segini, wah gak beres ini. Ini berarti bukan orang sembarangan. Sekelas Gus Sabut mencium tangan. Pamit. Tapi saya sebagai orang yang penasaran, gak enak kan? Langsung sembunyi di pohon-pohon. Ketika beliau keluar orang gemuk itu tadi, tak tutke. Ternyata menuju ke sabrangan, tambangan. Orangnya tola-toleng. Saya kan sembunyi. Karo berarti. Loh, bisa saja dia tahu cuma pura-pura nggak tahu gitu. Akhirnya saya ketutkan terus sampai di tambangan itu dia tola-toleng. Nah, ketika dilihat sepi, sarungnya diangkat yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di atas air. Bobok bener ini bukan orang sembarangan iki. Langsung besoknya saya tanya ke Gus Sabut. Ya, Gus, niku sinten iki? Sing kala wingi. Nyapa to? Takon-takon. Nggih, kepingin semerap. Pengin apa? Anu mung sekedar takon. Pengin semerap Gus, pengin tahu. Kayak namanya, kayak jenenge Hamim. Loh, batinku kok podo Gusmi. Kayak namanya jenenge Hamim. Dia namanya Hamim. Tapi sampai detik itu, sampai detik ini saya nggak tahu siapa beliau. Tapi saya dikuati oleh kemarin saya sowan ke Yai Faris, gurunya Mas Robert, guruku. Guruku juga. Gurunya Mas Robert nang Ploso wingi aku sowan. Gitu, jenengan riyen nate tumut Gus Sabut nggih, terus tak critakno. Oh, tiange gundul. Nggih, lemu. Nggih ngene kan niku riyen penjene akrab kali Gusni. Ngono, ngene akrab. Wis gak nerusno apa-apa. Oh, berarti ya bener. Ngene ya, berarti ya bener. Wong no akrab ambek Gusmi pasti akeh keramate. Paham? Wong no akrab ambek wong dodol ngowangi pasti melok wae. Wong no akrab ambek wong dodol bensin ya katut ambu. Wong no akrab ambek wong dodol tai. Kau kan? Utawa no wong akrab ambek wong ngisingan. Kecipra. Sewaktu ketika ayah saya, Romo Yai Rasul, membangun pondok lantai 2 itu. Rencananya ayah saya pakai geladak, kan tingkat 2. Rencananya pakai geladak kayu, nggak cor. Kalau cor kan biayanya banyak, itu loh, biayanya banyak. Malam-malam dengan pakai tongkat dianterin sama, kalau nggak salah Wak Safi'i atau siapa saya lupa, pokoknya ada yang nganterin. Buat apa Sul? Kayak saya, anu ya Tuhan, ini mau bangun pondok. Bagus, ya bagus. Terus kayu-kayu itu untuk apa? Kok semuanya mau naikkan itu? Ini rencananya mau dibuat apa istilah? Dek itu apa?
Ya untuk lantainya itu loh pakai kok triplek kayu kayak gubuk itu loh. Ya, itu kan alasnya itu tegese lantainya pakai kayu biar ngirit biaya. Itu maksudnya ayah saya gitu. Langsung padahal kayu itu sudah banyak yang dinaikkan. Capeknya Masya Allah, enaknya ya Jir. Turunkan. Loh, kenapa ya Tuhan? Gak, dicor aja. Ngapunten, kula mboten enten artone. Saya nggak punya uang. Nggak usah mikir gitu. Pondok ini untuk ilmunya Allah. Yang kesini untuk cari ilmunya Allah. Ini tanggung jawab Allah. Dah, turunkan. Minggu depan ngecor. Padahal ini hari Rabu. Kemis atau Rabu. Berarti minggu depan berarti kan kurang berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu. Loh, kurang telung dino harus ngecor. Biayanya kan banyak. Waktu itu ayah nggak punya uang. Turunkan. Setelah turun semua, minggu depan ngecor. Bingung. Gimana ya Jir? Bagaimana ya Tuhan? Belum ada uang ah? Nggak usah mikir. Begitu pulang, ayah saya bingung. Kayu diturunkan semua. Malah lucu, ayah saya alhamdulillah Romo Yai Rasul itu orangnya sangat dermawan sekali. Kayu-kayu itu yang tadi ada salah satu orang kampung sini yang minta untuk dibuat meja ngaji itu loh, dampar. Nah, Yai, wah, kenapa diturunkan? Nggak jadi ngecor? Katanya aku, tapi nggak bilang kalau dilarang ya Jir. Cuma enggak. Sayang ya dipakai gini. Kalau seumpamanya nggak kepake gitu, saya mau minta untuk dampar santri-santri ngaji. Kata Buya, ya udah ambil aja. Ambilan. Akhirnya kayu gitu ambil dipakai dampar. Tambah kemeng ayah saya. Uang belum ada, kayu sudah diambil oleh orang. Lucu ayah saya itu kalau malam-malam ketip, kukar-kukur gitu. Kata ibu saya, gimana ya? Ini oblang-oblang nggak jadi ada atapnya, nggak jadi dicor. Apa kata Allah Bu? Itu. Nggak taunya pas hari Sabtu, ya ada tamu dari Jember. Saya nggak tahu alasannya. Pokoknya Yai, ini dari teman-teman tamu-tamunya Yai itu ya, ngasih uang ke saya, sudah terkumpul untuk disedekahkan ke Yai. Dipikir paling 50.000, 100.000 gitu. Nggak taunya tas kresean. Dibuka tas kresek, uang kok banyak. Dan alhamdulillah dipakai membangun malah lebih-lebih. Itu dari barokah Romo Yai Hajar yang melarang melanjutkan pembangunan, dan beliau meyakini bahwa nanti ada rezekinya sendiri. Paham ya? Kiai Abdurrahman bin Nur bin Soheh, yaitu Romo daripada Romo Kiai Rasul. Beliau itu orangnya sabar, nggak sebangsa orang yang kaya itu, nggak, biasa. Orangnya sabar. Kalau dapat rezeki, beliau bagikan. Jadi sering setiap hari dapat beras 1 becak gitu ya, nggak sampai masuk ke rumah. Beliau cuma ambil secukupnya untuk hari ini. Yang ini yang cerita bukan ayah saya. Yang cerita adalah orang kampung sana sendiri, tempat beliau menetap di sana. Saya dikasih cerita, oh mbahmu biyen itu Masya Allah loman. Nah mah, kalau dapat beras gitu dibagikan, nggak sampai ke mampir ke rumah. Yang sering itu dapat semongko seger, nah, ya, semongko sampai 1 becak. Kalau sekarang itu sampai satu kol pickup. Itu beliau cuma ngambil 1 dan lainnya dibagikan ke orang kampung, gitu loh. Suatu ketika kondisi rumah beliau itu sangat paceklik, artinya beras habis,
duit nggak punya. Lah ayah saya masih kecil. Romo Yai Rasul itu kira-kira masih berumur sak Mas Muhammad ya, sak Mas Muhammad. Ya, punya adik juga masih kecil, itu namanya Faruk, yang nantinya akan meninggal waktu kecil. Karena nggak punya uang, akhirnya nggak bisa ngasih belanja. Istrinya dibilang, Yahu, kalau manggil istrinya itu Yahu, Nyai Maimunah itu. Iya Kang, ya apa Yahu, dina iki Allah durung ngekei rezeki. Terus lagak blonjo Kang. Lah ya apa maneh? Sing digawe blonjo apa? Lah gak ono. Padahal santrine akeh. Santrine akeh, kok sak umumane ayo urunan arek santri sak gegem-gegem, sak beras lah iso. Akhirnya ya wis Bu, gini ae Bu. Selimurno anake. Ngerti selimurno? Apa itu kira-kira selimurno? Mengalihkan perhatian. Cik gak jaluk mangan biar lupa laparnya. Ya, akhirnya Bu Nyai Maimunah tadi nyelimurno. Yang namanya anak sing kecil Romo Yai Rasul iku gak kena diselimurno. Kalau yang gerang-gerang, yang besar-besar, kalau yang kakak besar, jangan minta makan, Buya masih belum belanja, kasihan. Lah ya namanya Yai Rasul, Neng luwe, jangan luwe kok, namanya anak kecil ya, luwe kok, lah masa gak oleh jaluk. Iya nanti ae. Yai Rasul masih kecil, sak Mas Muhammad, sak Mas Ahmad gitu. Buya, Buya, apa Sul? Luwe, ya ho, gak diselimurno sih, gak dia, wes lo ya, diselimurno gak kena. Tajak ngomong opo aja sih nyekel wetenge. Bu luwe, ini kisah nyata ini. Bayangkan Kiai dulu pernah kayak gitu loh. Kiai sekarang ada yang kayak gitu, ada yang nggak sampai nggak belanja, padahal punya santri, tamunya banyak. Saya nggak pernah kayak gitu, saya nggak pernah sampai nggak belanja, nggak pernah. Makanya itu adalah tirakat daripada mbah-mbah dulu. Anak-anaknya jadi enak. Kalau kamu tirakat sekarang, anak kamu dan cucu kamu nanti enak. Tapi nokon nggak tirakat, melarat kabeh kok tadi nih. Paham maksudnya? Atas tirakat subuh ayo kayak tirakat munggah gunung nang pucuk terus nelbok maning. Bu, ya apa sih Bu, gak diselimurno ta? Wis lo ya, tak ceritani Himen, tak ceritani iku Satria Baja Hitam, tak ceritani iku nok biyen wis ana Satria Baja Hitam. Ya kok gak tak ceritani Gundala Putra Petir sembarang, sik pancet lu Bu ya. Sik pancet njaluk mangan menyene arek cilik. Akhirnya saya Bu ndolek nang pawon mbek menawa ana sisa-sisa wingi ta ya apa. Gak ono ya. Wis tak waliki kabeh mulai wajan, dandang kabeh wis tak waliki kabeh. Isine mek apa? Gosong sisa winginan nika. Akhirnya ya apa? Ya wis Bu. Si jenenge Yai Rasul, mangan Bu. Jenenge arek cilik bunga-bunga. Luwe mangan di sini-sini kan. Arek cilik ku sini-sini. Masa ngerti ini memalukan orang tua kan nggak ngerti kan itu. Persis anakku itu kayak anakku Mas Kaisa. Ngono ta Mas. Mas Ahmad. Dia emang enggak ketepan wong tua gak duwe duel kok iso. Ayahe buyahe lagi terima tamu ambil ibuke. Engko lu tengah-tengah ngomong, Bu. Ya Allah, gak ngerti belas nang wong tua gak duwe duit. Ya. Itu masih kecil. Lah nek koyo Mas Khasila, Mas Nafisa ngono tak balang klompen ambek aku. Ya, masih kecil soalnya, ngono lho. Nah. Akhirnya
Yai Abdurrahman itu kebingungan keluar rumah dan menuju pondoknya, dan pondoknya itu jejer dengan masjid, namanya Masjid Riyadhus Shalihin. Masjid Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau lakukan? Wiritan? Enggak. Hutang? Enggak. Atau minta sama santri? Enggak. Beliau mengambil tas kresek, mengumpulkan kerikil-kerikil yang ada di depan masjid. Kerikil diambil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai dapat setengah tas kresek. Dengan malu-malu gimana, wis pokoknya kudu rai gedek lah, dibawa pulang itu. Yahu, iki lo Yahu. Wah, katanya istrinya dalam hati, alhamdulillah mungkin dapat rezeki, mungkin dapat beras, mungkin dapat duit. Iya Bu ya, ya sikilo Yahu masakan. Alhamdulillah gitu katanya Maimunah. Dibawa ke mana? Pawon, dapur. Ngerti dapur? Sampai di sana mau dicuci. Nggak taunya kerikil. Ya, Kang. Apa Yahu? Ojo guyon. Ojo guyon. Apa sih Bu? Iki lho kerikil. Lah iya Bu. Terus iku masak aja biar anakmu lihat nanti, biar ada yang dimasak. Ini nggak guyonan, kisah ini beneran. Akhirnya iya wis lah, ya terserah. Akhirnya dimasak, dicuci, dimasak. Akhirnya ya sudah waktunya masak loh, kata istrinya. Lah masih sampai seminggu ya gak ngara mateng Kang. Masih 1 minggu nggak mungkin mateng itu kerikil. Dah periksa dulu. Ketika diperiksa, dibuka, ternyata kerikil-kerikil tadi menjadi kerang dan sebagian menjadi nasi. Loh ya, kok kerang? Ya sudah Bu, dimasak aku, ayo di bawah sini, ayo dimakan bareng. Nah itu adalah min karomatihi, dari karomah daripada ayah Romo Yai Rasul. Paham? Kon niru wong ngono bar. Nang arep langgar kene juga kerikil atau boto. Ya, engko sak keluarga dipijuki. Iki oleh kepiting. Ternyata iku boto abang, kepiting. Insyaallah kon iki masan. Gak sampai dimasak, ditutuk bathukmu ambek boto iku. Paham enggak? Ditutuk kon. Ngono lho. Dah, itu karomah daripada Romo Kiai Abdurrahman. Nah, lalu ada lagi Kiai Said di daerah Ndrosumo sini. Itu gurunya Yai Rasul. Beliau itu kalau ngaji jurumiyah di sana. Biasanya beliau katanya kalau ngaji, aku ini habis duhur katanya. Saya ngaji di sana habis duhur. Nah, nggak pernah prei. Yai Said itu, Kiai Mas Said Ndrosumo itu orangnya istiqomah, nggak pernah libur. Suatu ketika saya bawa kitab sampai ke sana, lihat beliau Kiai Said lagi gergaji besi tiang listrik gitu, kayak gitu, besi tiang listrik. Namanya Buya ya, ayah saya. Lihat yainya repot seneng, asik prei, berjabar kan. Krek. Orangnya tua, sudah tua Kiai Said itu. Secara akal menggergaji besi setebal itu lama. Buktinya masih belum dapat apa-apa, masih sedikit aja. Sampai keringetnya orang tua, gitu. Salaman. Assalamualaikum Yai Said. Waalaikumsalam. Rasul tak ngaji tak Sul? Ya nggak apa-apa kalau semuanya libur, saya bantu aja. Wah ya jabar itu. Pokoknya apa caranya prei, gitu kan? Ya apa caranya prei? Apa kata Yai Said ketika ditawari bantu gergajinya mau diambil? Pundi Yai Said? Mana Yai Said saya bantu? Gak ngaji ya Sul ya, ngaji ya.
Wong cuma gini aja loh, nantilah selesai. Kata ya Rasul, selesai apaan? Masih dapat segitu. Mboten Yai, kula bantu mawon biar cepet nanti ngaji. Kayae, nanti ngaji biar ngajinya tenang. Gak Sul, wes mangkono ae. Kamu situ aja. Akhirnya gergaji ditaruh. Besi itu ya dia makan. Memang lama Sul ya. Besinya itu panjang sih, besar, lama Sul ya. Yes, pokoknya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dipelungkeran besi. Set. Dipeluntir. Set. Set. Nah, baru dibalikan lagi. Set. 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 Kemudian taruh ke atas, tekuk ke atas. Set. Ke bawah. Set. Patah. Bayangkan umur 70 kalau bisa gitu loh. Jadi ya Rasul ya apa jadi? Alah gak berani. Oh iya, sampean sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe sekarang ya. Ini contohnya, subscribe seperti ini. Nah, ini subscribe. Nah, sudah kalau subscribe maka muncul tanda lonceng. Nah, ini klik juga. Nah, sudah. Jika saya mengupload video baru, akan ada notifikasi di HP sampean. Dulu yang saya ceritakan santrinya Buyut sini, Romo Yenur, ya, ngaji alif fathah ba fathah ba ta fathah ta sa fathah sa abatasa. Itu apa itu? Ikra lagi. Abatasa jaha khoda roza tata sodo todo agho. Benar? Yes. Suatu ketika termenung dia itu. Lapo pri menengai. Yai. Ini ada seroda-seroda. Mbok ya kula niki kasaya ini dikasih ijazah gitu loh Yai. Wirid. Kanggo apa? Pengasih. Mboten. Kanggo apa? Gak makan bacok. Mboten. Lah apa? Niku lho Yai. Kata sing cerita wali-wali songo niku katanya bisa anu ya, jalan di atas air. Oh iya memang, wali songo memang ada kayak gitu. Itu loh Yai saya pingin. Ini cerita fakta ini. Orangnya sudah meninggal, tinggal sekarang ini cucunya yang ada. Itu cerita ke saya. Oh kamu pingin bisa jalan di atas air. Iya Kiai. Apa Kiai? Ya itu loh, kamu ngaji setiap hari. Lah baca apa itu? Iqra Kiai. Juz amma alif bata. Ya itu sampai selesai kamu baca. Itu Kiai. Iya. Abatasa itu. Apa yang a i u ba bukan. Yang mana? Abatasa tadi loh. Langsung. Jadi abatasa sampai selesai. Iya, dia apa no? Bismillahirrahmanirrahim. Abatasa jaha khoda roza sasa soto toto alho. Terus apa nih? Mari kok. Pako kalah, gitu ya? Kalah mana? Langsat terus itu. Nah temenan. Langsung dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Abatasa jaha khoda roza dan halul. Langsung terus jalan di atas air. Siapa sehingga mandi? Yang membuat ijabah itu siapa? Allah atas dasar prasangka baik dia terhadap gurunya. Paham? Makanya kalau kamu itu selalu berprasangka baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Jika kalian berprasangka buruk, itu pun juga kembali pada diri kalian sendiri. Paham enggak? Niru abata saja khoda daroza. Kemudian anaknya Yai tadi, Yai Abdurrahman, ayahnya ayah, niru. Loh, kok iso itu? Aku tirakat bolak-balik sampai saya ini gak iso. Niru. Kan, ijazah emang dikasih apa? Anu Gus niki, abata saja khakho. Loh, aku kafal gitu, ya wis. Coba teman. Bismillahirrahmanirrahim. Abata saja khakho daroza. Belum. Terus
nyemplung sak kelelepe pisan. Apane wong becene sembarang iku mantep-mantepan, ternyata mantepan santri daripada ya ini man. Iya Bang enggak? Nah itu. Dulu itu ada santrina Syekhana Khalil. Tarung menangan. Wah, pokoknya jagoan pokoknya. Tukaran itu menangan. Arek anaknya itu diam. Pendiam, asal-asalnya itu diam. Digodai temannya, diam, ngalah. Bahkan dijewer oleh keamanan atau dijewer temannya, diam, ngalah. Nggak tahu itu orang-orang Surabaya atau pokoknya santrinya Syekhana Khalil. Kebetulan dia itu bertugas menyiapkan kitabnya Syekhana Khalil ketika beliau ngaji. Ya, jadi kalau beliau ngaji, yang nganter menyiapkan kitabnya Syekhana Khalil ya orang itu. Jadi diem aja. Dia ejek apa saja diem aja. Anakmu ibu Gus. Kalau apa? Ibrahim. Ayo guyon ambek aku Ibrahim. Ayo Ibrahim gini Ibrahim. Lola, tak jak dulinan nyingkri. Aku lah imut sih. Iya loh. Apa bedanya ambek anak ibu Sro podo enggak? Nyambui podo, manisnya podo ya? Apa anakku gak gitu? Jadi selalu mengalah, diejek apapun mengalah, semuanya mengalah. Suatu ketika tiba-tiba dia berubah. Ketika ditegur temannya, jorame, diam. Tak kaplok pun bu, gitu, tak kaplok pun bu. Malah lihat. Ngapain lihat-lihat? Tambah dilihat. Berani kamu? Berani. Padahal sebenarnya nggak gitu, biasanya cuma gini. Kok tiba-tiba gini? Oh tak kaplok kamu, silakan. No, begitu dikaplok, satu enak. Sekali ngetek tangannya, tas mencetat tadi. Diladeni ambil tangan ini tok, mencetat. Malah terkenal. Mosok arek iki wani di keamanan itu. Iya, saya tahu sendiri, nggak percaya. Semua teman pondok itu nggak percaya. Akhirnya ada yang nggak percaya, yang terkenal bisa silat, terkenal bisa ilmu macam-macam, terdoyo sembarang itu, nyoba, kupingnya dijewer. Kamu ya yang tadi ngelawan keamanan. Bus, iya ngapain? Langsung, ayo kita keluar, ayo. Arek kecil, anaknya kecil. Padahal keamanan itu tinggi, besar-besar. Dia kecil. Jurusnya gak sampai api, tapi tangannya sekali ngetek, dicekel ke kelihatan. Dicekel, ayo. Aduh, dipegang, arahnya besar. Aduh, sakit. Mau tak patahkan? Gitu. Gak berani. Lama-lama Syekhana Khalil tahu. Kok balik-balik orang tukaran aja. Siapa itu yang tengkar? Neka yai Khodam panjenengan. Khodam siapa? Neka yang biasa antar kitab neka punyaan sampean. Oh alaiku, anak kecil itu. Iya, klempeng itu. Iya, engkri-engkrian itu. Iya, mencret itu. Iya, menjadi biasa nek gak mencret engkring-engkring itu. Ya toh? Kok bisa dia mengalahkan anak besar-besar gitu? Abah, neka saya lo tahu ya. Ada apa neka? Pasti neka ada ilmu neka. Nah, pasti ada ilmunya itu. Coba panggil. Dipanggil. Iya kali. Yang tengkar itu kamu tak? Kiai. Iya Kiai. Kok tumben kamu itu? Menang kamu? Oh, mau tak menang. Lo santri panjenengan ya. Kalau nggak menang nggak pantas jadi murid panjenengan. Bo jadi Khalil, ya Khalil. Kuat sampean, Cong. Kiai, alhamdulillah barokah panjenengan Yai. Ya apa caranya menang kan? Jadi saya kono Khalil. Ya apa caranya menang?
barokah panjenengan Yai. Kok barokah panjenengan itu gimana? Kamu nggak pernah ngomong ke aku, ke saya, kalau pingin menangan perang, menangan pertengkar, nggak pernah. Kamu cuma menyiapin kitab, ngaji. Oh Kiai, saya minta maaf Kiai. Setiap hari saya ini ngantar kitab panjenengan, menyiapkan kitab panjenengan. Suatu ketika kitab itu terbuka Kiai. Di situ saya baca ini, ada doa akeket. Apa? Doa akeket. Apa itu? Perasaan saya nggak pernah nulis gitu. Oh Kiai, mungkin panjenengan nih kalau Pak Yai lali apa? Hah? Lopai. Api bahasa ya. Kelopai. Ya wes lah, mungkin panjenengan lupa Kiai. Lupa Kiai. Enggak, saya enggak lupa. Saya itu biasanya nulis itu tentang doa-doa fikih, bukan apa itu? Tentang fikih. Menjene kitab wong kiai lah ngono. Punten Kiai, saya nggak tahu, pokoknya ada mega doa akeket. Akeket itu bahasa lah tukaran tuh. Akeket itu bahasa Madura, artinya itu tengkar, apa? Tos nih lagi. Nah, tos nih. Lah, gula tak pamit sama sampean, sama panjenengan. Saya takut kalau pamit, tapi saya hafalkan. Kitabnya mana? Neka Kiai. Buka. Yang mana? Nah, Neka Kiai. Jadi saya pernah hafal. Wes. Piye macae? Kowe piye macae? Nek doa akeh Kiai. Iki doa akikah. Ya Allah niku. Neka doa akikah, Cong. Lo doa keket. Apa sampean neka? Mun lo paham neka tak koncong. Oh, neka doa akikah. Bukan doa akeket. Umpamanya sendiri mau doa akeket ya, kalau nyari cerdas langsung hafal. Pengennya mandi, walaupun doa akikoh, tiga doa pegang tangannya orang anu sampai hampir patah, dibuat banting langsung jauh. Mestinya kan nggak gitu toh. Lah itu loh, anak indah goni abdi. Saya bergantung pada perasaan kamu. Lah doa hakikat, tapi dia itu mantap doa tawur. Dan itu dari kiainya. Ya wes Allah ngasih gitu. Terus saya kena Khalil, ada tamu. Kiai, saya minta Kiai, minta pegangan untuk apa nih Kiai? Sawah kulo, sawah heder, gula itu apa? Gula, sawah gula deh Kiai. Kata maling, banyak maling. Dikasih apa Kiai? Anuan barokah sampean Kiai, minta barokah sampean. Lewong saya kena Khalil. Kali turu, mari sare dijalin nguni males. Kertas tulis mungkin ini saya kena Khalil itu wong ahli nahwu. Ya koma zaitun. Tulis koma zaitun, artinya koma sudah berdiri seperti zaitun zaid. Itu kan contoh sudah umum buat santri ibtidak di mana-mana belajar jurumiyah, belajar nahwu, pasti contohnya koma zaitun. Lah orang itu lah nggak ngerti ya. Kalau saya kena Khalil sudah nulis mantep guys, tulis alhamdulillah. Ini taruh di mana ya? Ya udah kamu pendam di sana di sawah kamu. Betul memang. Pagi-pagi itu ada orang 3, orang 4 berdiri terus. Maunya mau mencuri. Ya enggak. Akhirnya nggak bisa duduk, berdiri terus. Mandi. Oh tadi koma zaitun artinya telah berdiri zaid. Ya jadinya berdiri terus. Betapa hatiku